Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggrayani kelas 9E dari MTSN 2 Garut, guru mata pelajaran Bu Nurul Jubaedah. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam bab 2, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu pertama, dinasti Murahayir. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Murahayir yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Kemudian disusul para penggantinya, yaitu Maharaja Mansur Syah, Maharaja Ghiyasuddin Syah, Murahnoe atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. 2. Dinasti Murah-Silu. Murah-Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Ia adalah keturunan Raja Perlak Malaysia sekaligus merupakan pendiri kedua Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Murah-Silu atau Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. 2. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Al-Mughayyad Syah pada tahun 1530, sekaligus ia juga merupakan raja pertama kerajaan ini. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaannya direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Syah cukup berperan dalam memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan para mubalik ke berbagai daerah. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qohar, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Namun, kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Ia taat beragama dan berusaha gigih untuk membangun pemerintahan sehingga pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sani. Namun, kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh istrinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Selama 59 tahun berikutnya, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh para ratu. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500, sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Patiunus, Sultan Trenggono, dan Sultan Prawoto. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. 2. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mas Jolang, Mas Raden Langsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. 3. Kerajaan Islam Cirebon.
Asal-usul Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Pasambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabumi mengatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumbun yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun, hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. 4. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dengan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo atau Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya
pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.